Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Oriza selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu mengenai materi perencanaan publik. Untuk Eva mungkin bisa langsung di-share screen. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu kelompok 13 yaitu saya sendiri Halimatus Soleha dari golongan A, Faridatul Hoiriyah dari golongan A, Sefi Ali Fauzia dari golongan A, Yulia Istiqomah dari golongan C, Eva Faula dari golongan C. Next. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas dalam presentasi pada hari ini, yang pertama yaitu pembahasan mengenai pengantar perencanaan publik, yang kedua perencanaan pada Partai Demokrat. Next slide. Baik, untuk pembahasan yang pertama mungkin akan dijelaskan untuk yang bertugas, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar perencanaan publik. Next. Untuk yang pertama, teori perencanaan publik, di mana pada perencanaan adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mewujudkan semua pekerjaan organisasi sehingga mencapai tujuan organisasi. Next. Untuk yang kedua, di sini ada proses dan berbagai bagian perencanaan publik, di mana dimulai dari rencana strategi yang memuat visi misi, isu-isu strategi, dan strategi. Dilanjutkan pada rencana operasional yang memuat program dan proyek rencana tindakan sehingga menghasilkan tindakan atau aksi. Next. Yang selanjutnya yaitu sistem perencanaan publik. Dalam setiap organisasi, rencana disusun menurut hierarki yang sesuai dengan struktur organisasinya. Pada setiap hierarki atau jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atasnya. Sistem perencanaan publik mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan. Yang pertama ada pendekatan politik. Dalam setiap organisasi pemerintahan, memandang pemilihan presiden atau kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana. Hal yang sama juga berlaku dalam organisasi partai politik, yaitu pada saat pemilihan ketua umum partai. Yang kedua, ada pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja. Yang selanjutnya, yaitu pendekatan partisipatif, yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap pembangunan yang ditujukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Yang selanjutnya yaitu pendekatan atas bawah dan bawah atas. Dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang yang ada di dalam organisasi. Rencana yang berasal dari hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan maupun desa. Yang selanjutnya yaitu siklus perencanaan publik. Yang pertama ada evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Selanjutnya organisasi pendukung perencanaan. Yang ketiga yaitu penetapan asumsi perencanaan. Yang keempat kriteria evaluasi hasil perencanaan atau PSM. Yang kelima penyusunan indikator program. Yang keenam penyusunan kertas kerja perencanaan strategi dan program. Yang ketujuh partisipasi masyarakat dalam perencanaan atau musrenbang. Yang kedelapan ada penentuan usulan perencanaan strategi.
Yang ke-9, penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran. Yang ke-10, penentuan usulan rencana program kerja. Yang ke-11, penyelesaian draft dokumen perencanaan. Selanjutnya ada pembahasan draft dokumen perencanaan. Dan yang terakhir ada penetapan dokumen perencanaan. Yang selanjutnya yaitu teknik perencanaan publik. Berbagai teknik yang terdapat dalam proses perencanaan organisasi sektor publik. Yang pertama yaitu survei. Ada 3 jenis survei yang biasanya digunakan. Yang pertama yaitu survei melalui pos, yang kedua survei melalui telepon, yang ketiga yaitu survei per orang. Visioning. Visioning adalah teknik partisipasi publik yang digunakan untuk membangun cita-cita dan tujuan organisasi yang sering didasari pada tema dalam literatur visioning. Yang selanjutnya yaitu fokus group, yang merupakan teknik perencanaan partisipasi publik yang dipahami oleh kegunaannya dalam industri periklanan. Dan yang keempat yaitu kebijakan Delphis. Delphis digunakan untuk mengembangkan konsensus antara 2 atau lebih kelompok yang saling konflik. Dan yang selanjutnya yaitu teknik brainstorming. Teknik brainstorming klasik dapat digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Dan yang selanjutnya yaitu analisis kekuatan di lapangan. Analisis kekuatan di lapangan merupakan bentuk lain dari brainstorming yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memilih kebijakan serta program dari alternatif yang diketahui kelompok. Dan yang terakhir yaitu nominal group teknik atau teknik kelompok nominal merupakan variasi dari brainstorming yang dapat digunakan untuk merumuskan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu-isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Next. Dan yang selanjutnya yaitu perencanaan publik pada Partai Demokrat. Next. Untuk yang selanjutnya, profil Partai Demokrat. Partai Demokrat atau secara umum disingkat dengan PD adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan kemudian disahkan pada tanggal 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati. Karena hal inilah Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono. Ketua Umum saat ini yaitu Agus Harimurti Yudhoyono untuk periode 2020 sampai dengan 2025. Next. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu di sini mengenai proses perencanaan publik pada Partai Demokrat. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada beberapa proses dari perencanaan publik. Di antaranya ada rencana strategi, rencana operasional, dan tindakan atau aksi. Nah, di sini pada Partai Demokrat, untuk memulai proses perencanaannya itu dimulai dari musyawarah atau rapimnas atau rakernas, di mana untuk rapimnas ini yaitu rapat pimpinan nasional dan untuk rakernas ini yaitu rapat kerja nasional. Nah, dari diadakannya kegiatan tersebut akan melakukan perencanaan yaitu rencana strategik, di mana dalam rencana strategik tersebut memuat visi dan misi. Untuk visi dan misi dari Partai Demokrat akan dipaparkan pada pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk hasil dari rencana strategik yaitu adanya rencana operasional. Nah, dari rencana operasional ini akan menghasilkan rencana kerja yang akan dilakukan Partai Demokrat untuk 1 tahun ke depan. Nah, dari hasil perencanaan itu nanti akan dilakukan tindakan atau aksi dari hasil rencana tersebut. Next slide.
Untuk tujuan dari Partai Demokrat sendiri itu memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan jiwa proklamasi. Yang kedua, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia berwawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju, modern, dalam suasana aman, serta penuh kedamaian lahir dan batin. Visi dalam rencana strategik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Visinya menjadi partai politik masa depan yang pertama kuat, berintegritas, dan berkapasitas. Yang kedua relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman. Yang ketiga konsisten pada nilai, idealisme, dan platform perjuangan partai yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi, dan kelestarian lingkungan. Yang keempat menyatu dengan rakyat dan terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Yang kelima, mempertahankan jati diri sebagai partai nasionalis, religius, partai terbuka, partai tengah, partai pluralis, dan partai pro-rakyat kecil. Next. Untuk misinya, sebagai salah satu kekuatan politik nasional, Partai Demokrat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan bernegara dan pembangunan nasional menuju terwujudnya Indonesia yang makin maju, makin damai, makin adil, makin sejahtera, dan makin demokratis. Next. Lalu untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perencanaan publik pada Partai Demokrat. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan-tujuan dari Partai Demokrat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut pastinya ada rencana-rencana atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini ada rencana kerja. Sebelumnya rencana kerja ini seperti yang dibahas pada pembahasan sebelumnya, rencana kerja ini dimuat pada rencana operasional. Adapun rencana kerja dari Partai Demokrat untuk 1 tahun ke depannya, yang pertama ada konsolidasi internal, yang kedua ada silaturahmi politik, yang ketiga ada silaturahmi kebangsaan, yang keempat ada gerakan nasional Partai Demokrat lawan Corona, yang kelima ada gerakan nasional Partai Demokrat peduli dan berbagi, yang keenam ada Gerakan Nasional Partai Demokrat Bina UMKM, yang ketujuh Demokrat Berkorban, yang kedelapan pelaksanaan Rapimnas Partai Demokrat, yang kesembilan pidato kebangsaan Ketua Umum menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yang ke-10 perayaan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat, yang ke-11 peringatan Hari Besar Nasional, yang ke-12 Safari Ramadan, yang ke-13 peresmian masjid, yang ke-14 proklamasi Demokrasi Forum. Next slide. Lalu yang selanjutnya, Demokrat Peduli Perempuan. Yang selanjutnya, yang ke-16, pendidikan dan pelatihan kader. Yang ke-17, mencetak SDM yang unggul. Yang ke-18, memperkuat kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Yang ke-19, modernisasi partai menuju Smarty Party. Yang ke-20, pembinaan dan perlunasan jaringan konstituen. Yang ke-21, memenangkan suara generasi muda. Yang ke-22, pembinaan komunikasi dengan media. Yang ke-23, Musda atau Muscap Partai Demokrat. Yang keempat, pelayanan informasi publik. Next slide.
dalam suatu perencanaan pastinya dibutuhkan suatu anggaran untuk terlaksananya perencanaan tersebut. Nah, untuk penganggaran ini pasti erat kaitannya dengan keuangan. Nah, untuk keuangan dari Partai Demokrat sendiri ini diperoleh dari iuran anggota, iuran semua fraksi pada semua tingkat, lalu sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, dan bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Next slide. Baik, sekian presentasi pada kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.